Scene diawali dengan memperlihatkan Angkatan Laut Amerika Serikat yang sengaja menghentikan sebuah kapal pesiar untuk melakukan pemeriksaan. Enchanter Mobile. Dari beberapa bukti yang beredar terdapat banyak daerah dan 19 selongsong peluru termasuk 2 senjata penembak yang menunjukkan adanya indikasi pembunuhan. Di sini CIO langsung menggelar rapat yang dihadiri langsung oleh Presiden Amerika bernama Burnett. Kejadian ini tergolong pembunuhan tingkat tinggi karena menurut analisis dari agensi air bernama Ryan, mayat tersebut terdiri dari seorang pengusaha bernama Hardin dan juga keluarganya. Half a dozen arrests, cartel. Not Medellin. You all right, Jay? Great piracy and murder. It's not the first time. What was that in there? You all right? Yeah. Lalu scene berpindah ke sebuah perkebunan milik pemimpin Karkali yang bernama Ernesto. Di negara Kolombia, kartel Kali sendiri merupakan raja dari segala raja kartel yang menguasai lebih dari 80% pangsa pasar dunia. Enggak cuma sendirian, Ernesto memiliki seorang penasehat hukum yang bernama Cortez. Sebagai pemegang rahasia serta menjadi orang kepercayaannya, maka tak heran lagi Cortez langsung menasehati Ernesto, bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap warga Hardin akan membahayakan posisi mereka. Karena selain merupakan orang penting, Hardin juga merupakan bagian dari sekutu politik Presiden Amerika yang bernama Barnett. Sementara itu scene kembali lagi kepada Ryan yang menjalani kehidupan harmonis bersama keluarga kecilnya. Ia memiliki 2 orang anak dan seorang istri yang selalu menemaninya dalam kondisi apapun. Tak hanya beruntung dalam kehidupan berumah tangga, Ryan juga bekerja di bawah pimpinan orang baik yang bernama Laksamana James. Tapi sayang di pagi itulah Ryan mendapat kabar buruk bahwasanya Laksamana James dinyatakan menderita kanker pankreas stadium akhir. Alhasil Ryan pun dipercaya untuk menjadi pengganti sementara dari James yang tak lagi bisa kemana-mana. Dengan jabatan baru yang ia genggam, Ryan meminta Kongres untuk meningkatkan dana bagi Kolombia dalam memerangi kartel narkoba tanpa harus mengirim daya militer dari Amerika Serikat. Hanya saja usulan itu tak disambut baik oleh pria bernama Richard yang merasa kalau Ryan terlalu suci dan berbeda jauh dengan ketegasan negara. Di mana hal itu diungkapkan langsung tepat di depan pemimpin Kongres yang bernama Cutter. What do you think? Why? What does he need to know? The music stops. Maka tanpa sepengetahuan Ryan, Cutter sengaja menggunakan dana tersebut untuk membentuk sebuah pak khusus yang direkrut berdasarkan bantuan dari seorang agen bernama Clark. Clark pun langsung setuju tapi dengan satu syarat, ia harus dibayar lebih dahulu sebelum operasi itu benar-benar dimulai. Ya, hal ini menandakan bahwa Clark bukanlah sekedar orang biasa melainkan ia begitu istimewa serta mampu bekerja dalam kondisi paling berbahaya sekalipun. Berselang dari itu ke kasus tentang terbunuhnya Hardin pun mulai menunjukkan titik terang, di mana pembunuhan tersebut disebabkan atas dasar tindakan Hardin yang sudah mencuci uang milik kartel Kali sebanyak $650 juta serta menaruhnya di negara Swiss. Memos, letters. No. DM code. No. I got it! Wife's birth month, daughter's day, son's year. Oh boy. Print me up that. Sedangkan di sisi lain sekelompok pasukan khusus terlihat sedang menjalani latihan secara serius. Di sini seorang sniper ditugaskan untuk menembak dari titik tertentu tanpa boleh ketahuan oleh para lawan. Dan hebatnya dari sekian percobaan tak ada satupun tentara yang mampu membaca keberadaan si sniper. Wajar saja itu semua didasarkan atas teknik penyamaran super istimewa dari prajurit berbakat yang bernama Hafiz. Hafiz sendiri sangat-sangatlah diakui serta dikagumi oleh Plak yang berujung ia langsung diajak untuk bergabung dalam misi khusus. Come in, straight in, now, run! Get lunch here, Sergeant Major.
Damn! That's 4. McDonald's, quarter pounder. All right, you won this one? Approach the instructor by being a sneaky bastard! Not finished here, aren't you, Sergeant? Yes, sir. Look, If you don't mind my asking. Mr. Clark and I are putting together a special mission. I saw you on this. Don't have any young wife and kids, sir. You'd have your choice of assignments in special ops. Singkat waktu, seluruh pasukan pun sudah pergi untuk menghancurkan markas dari kartel Kali. Perintah tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan pelaku secara langsung tanpa ia ketahui, bahwa misi ini sangat berseberangan dengan keinginan dari Ryan biar yang sama seluruh pasukan khusus sudah berada dalam posisi yang tepat untuk melakukan penyerangan secara serentak. Tapi ternyata Clark hanya memberi izin kepada seorang sniper untuk memulai pergerakannya dengan meledakkan sebuah pesawat. Variable, this is Knife, stand by. Knife, this is variable, your signal. The chicken is in the pot, over. Cook it. Alhasil, tak lama dari itu Ernesto mulai mendapat kabar bahwa salah satu asetnya telah diledakkan. Namun ia belum juga memastikan siapa pelakunya. Dikarenakan Ernesto sangat sering mengalami hal seperti ini, dan apabila sudah ketangkap dengan tegas Ernesto meminta agar pelaku itu tidak diberi ampun. Keesokan harinya Ryan diminta oleh James untuk menemui seorang pria yang ternyata adalah Clark, yang seperti kita ketahui Clark merupakan orang yang sedang bekerja sama dengan Richard, meski ia sebenarnya juga merupakan teman baik dari James sendiri. James meminta Clark untuk mengungkap kasus pencucian uang dari Hardin, karena ia percaya kalau Clark sangat-sangat mengetahui segala seluk-beluk dari setiap kartel serta orang-orang dan bahkan seluruh pemainnya. Pada situasi yang berbeda secara gak sengaja seorang prajurit pasukan khusus, mulai menemukan pintu bawah tanah yang terhubung dengan pabrik narkoba milik kartel Kali. Alhasil mereka pun langsung mengatur rencana untuk melakukan penyergapan. Enggak mungkin di mana rencana tersebut bisa dilakukan setelah salah satu pekerja terlihat muncul secara polos. Usai penyerangan tersebut, Ernesto pun semakin murka, serta bertekad akan membunuh siapapun yang telah menyenggolnya. Ernesto menduga bahwa semua ini sengaja dilakukan oleh satu-satunya saingan terberat Ernesto. Namun, tuduhan itu tidak memiliki bukti yang kuat serta hanya membuatnya malu sendiri. Selepas itu, Cortez menyelidiki bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh bahan peledak. Bahan peledak tersebut, kebanyakan diproduksi di Amerika Serikat dan membuatnya semakin yakin. Tak ada satupun seorang pihak yang mampu membeli bahan tersebut kecuali pihak militer dengan kepentingan tertentu. Cortez yang bertindak jauh lebih cepat langsung segera menghubungi Carter, untuk menyampaikan bahwa ia memiliki rencana baru. Cortez mengatur pertemuan dengan Carter untuk membahas perihal kesepakatan, di mana ia berniat membunuh Ernesto demi bisa menguasai kartel Kali. What do you want? Your country by half. I can also promise you. Dan sebaliknya, Cortez akan membantu Carter dalam merancang ulang struktur perdagangan narkoba di Kolombia, agar Carter beserta Richard bisa mendapatkan pundi-pundi uang yang lebih berlimpah. Dari sini kesepakatan itu pun harus dimulai, dengan mengetahui posisi dari pasukan khusus terlebih dahulu, tapi, mereka berdua nggak sadar, bahwa pertemuan tersebut sudah berhasil direkam dengan amat jelas, di mana, Ryan langsung menyampaikannya kepada James.
Ryan juga menceritakan perihal rasa takutnya untuk mengungkap kebenaran ini seorang diri. Namun, sebagai orang yang sudah berkiprah lama dan mengetahui busuknya permainan politik, James memberi nasihat bahwa Ryan telah dipercaya oleh rakyat Amerika, dan kepercayaan itu harus dijaga sebagai jati dirinya. Alhasil setelah mendapat pencerahan, Ryan pun langsung meminta bantuan untuk membobol sistem keamanan militer, demi bisa memperoleh bukti kuat terkait perencanaannya bersama Cortez. Bahkan Ryan juga berani menegur secara langsung, serta mengancam akan melaporkan seluruh kebusukannya kepada Kongres. Tapi tetap saja Richard masih berusaha berkelit sambil berkata, bahwa bukan hanya dirinya yang terlibat melainkan ada dalang yang jauh lebih besar, karena pada dasarnya, selama ini Richard telah mempunyai kartu bebas penjara dan satu-satunya orang yang bisa memberikannya adalah Presiden Burnett. Belum cukup dengan kabar tersebut, ia juga mendapat laporan bahwa Laksamana James baru saja meninggal di rumah sakit dan sebagai orang paling penting yang telah melayani negara lebih dari 50 tahun. James layak mendapatkan penghormatan terakhir sebelum dimakamkan dengan layak. Sementara itu para tentara yang telah berhari-hari melakukan misi tanpa terdeteksi, kembali memulai pergerakan menuju ke pabrik berikutnya, di mana kali ini mereka tidak hanya menemukan barang-barang haram, tapi mereka juga menemukan 100 lebih pria bersenjata, yang sudah jelas tak akan mampu mereka ladeni. Bersamaan dengan itu helikopternya Cortez telah membawa tentara bayaran dan berniat melakukan penyerangan terhadap seluruh pasukan khusus, di mana saat itu Clark mencoba menghubungi kapten timnya, namun tiba-tiba komunikasi tidak terhubung. Dan dikarenakan tak ada lagi jalan keluar, mereka terpaksa melakukan perlawanan, meskipun lusinan pasukan sudah mengurung mereka dari berbagai arah. Lalu setelah seluruh pasukan khusus berhasil dihabisi, Harvest menjadi satu-satunya prajurit yang berhasil meloloskan diri. Di saat yang bersamaan Ryan mendapat laporan dari sekretarisnya, bahwa mereka kembali menangkap suara permintaan bantuan dari pasukan khusus. Alhasil saat itu juga, Ryan pun bertekad untuk segera mengungkap kasus ini meski nyawa, dan juga karir harus menjadi taruhannya. Tapi sayang, Clark sama sekali tidak mengetahui, jika Richard berniat untuk mengadu domba, yang bahkan secara sadar Richard berkata, kalau misi mereka telah gagal akibat bocornya informasi dari Ryan. Atas dasar itu, Clark sengaja ke bandara untuk menyergap Ryan yang segera mendarat. Dari sinilah agar rencananya kembali berjalan, Clark sengaja membawa Ryan ke suatu tempat, yang secara mengejutkan, Clark tidak akan berbuat jahat kepada Ryan, melainkan ia berniat mengajaknya bekerja sama. Itu semua bisa terjadi karena Clark telah mengetahui seluruh kegiatannya Richard terlebih dahulu, sebelum Richard berniat membodohinya. Saat itu jugalah mereka berdua sengaja menemui seorang pilot, yang siap mengantar kemanapun tempat tujuan mereka. Usai menempuh jalan jauh mereka mulai melakukan proses pencarian, di mana tak ada satupun anak buahnya yang terlihat, hingga membuat Ryan menduga, bahwa seluruh pasukan khusus telah tewas. Namun setelah mereka menyusuri area sungai, tiba-tiba saja Hafez alias prajurit sniper memunculkan dirinya. Ia memberitahu bahwa banyak sekali prajurit yang ditangkap sedangkan temannya yang tewas setelah ia kuburkan secara bergantian. Atas fakta tersebutlah dengan penuh rasa percaya diri, Ryan mendatangi kediaman Ernesto seorang diri. Sementara itu Clark beserta Hafez telah berjaga dari kejauhan dengan sebuah helikopter yang siap menjemput kapan saja. Hanya dengan menggenggam sebuah bukti dari percakapan antara Cortez bersama Carter, Ernesto berhasil percaya kepada Ryan dan ia pun mengantarnya ke tempat penyekapan dari pasukan khusus. Nggak lama dari itu Ernesto berniat menjebak Cortez untuk meluapkan segala emosinya. Namun sayang sebelum tongkat bisbol itu berhasil membunuh Cortez, secara tiba-tiba kesialan harus menimpa Ernesto. Beruntung Clark berhasil melarikan dirinya, hingga Clark berhasil datang dan segera memulai pergerakan. Saat itulah posisi mereka semakin terdesak, lantaran Cortez mengandalkan kekuatan seluruh anak buahnya. Alhasil Clark mulai menghubungi helikopter untuk segera menjemput. Selagi mereka menyelamatkan para pasukan yang tersisa, dan setelah berhasil membawa kedua orang tentaranya, mereka langsung berusaha keluar walau pasukan musuh terus melakukan pengejaran. Ya mau gak mau Ryan sengaja menjadikan dirinya sebagai pengecoh. Selagi Clark mengamankan para pasukan hebatnya lagi, meski ia berada dalam keadaan terdesak, Ryan justru mampu mengecoh Cortez yang sedang lengah sambil terus bertarung dengan waktu mereka semua masih dihadapkan dengan musuh yang tersisa. Begitupun halnya dengan Ryan yang harus berjuang, pada momen kritis seperti ini. Tapi untung saja Hafiz prajurit andalan berhasil mengcover Ryan hingga para musuh tak lagi tersisa. Selepas peristiwa itu Richard dibuat kaget ketika melihat Ryan kembali ke kantor dalam kondisi masih hidup.
Bahkan Ryan juga sengaja menemui langsung sang presiden, sambil berkata kalau segala bukti sudah berada di tangannya dan kasus ini akan membawa mereka alias pengkhianat negara kepada titik terendah dalam hidup mereka. Lalu scene ditutup dengan Ryan yang menolak jutaan dolar sebagai sogokan serta langsung keluar dari ruangan itu dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Oke guys, mungkin segini aja dulu pembahasan alur ceritanya, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.